Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel ya Weda. Oke guys, di video kali ini Weda mau bikin Q&A gitu ya. Beberapa hari yang lalu ya Weda udah bikin di komunitas YouTube gitu, dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ke komunitas YouTube Weda ya. Oke, di sini Weda mau langsung bacain aja ya pertanyaan dari yang pertama. Itu ada dari Kak Awam Channel ya, dia tuh nanya, Kak tanya saat ini Kak Weda dropship atau gimana? Terus di marketplace mana aja? Satu lagi nih, kategori produk apa yang kakak jual? Apakah di semua marketplace sama atau beda-beda kategori produk yang dijualnya? Oke, by the way thanks buat Kak Awam Channel udah komen ya. Di sini aku dropship atau gimana ya? Jelas aku di sini dropship ya guys. Mungkin kalian yang udah sering nonton video aku pasti kalian tahu ya kalau di sini aku dropship. Kemudian di marketplace mana aja? Di sini aku jualnya di Tokopedia untuk dropship ya. Kalau di Shopee aku itu jual nyetok barang sendiri guys. Kemudian satu lagi, kategori produk apa yang kakak jual? Aku kalau di Tokped aku jual kategori fashion wanita kayak sepatu, kemudian ada baju muslim, hijab, dan gamis juga ada. Dan ada makeup juga ya guys untuk di Tokpednya. Oke, apakah di marketplace sama atau beda-beda kategori produk yang dijualnya? Aku beda-beda sih guys, gitu untuk kategori produknya. Oke, next question dari siapa nih yang di komunitas YouTube? Dari Uria 9461. Thanks ya buat Kak Uria udah komen. Kakak kalau jualan di Shopee tuh emang ada pajaknya ya? Jadi sebenarnya bukan pajak sih Kak Uria ya, di Shopee itu sebenarnya kayak itu ada biaya admin gitu. Nah untuk adminnya nanti Weda kasih screenshotan di sini. Jadi nanti kakak bisa lihat ya, adminnya itu beda-beda tergantung dari star seller atau enggak, kemudian dari ini sih Kak, dari kita aktifin gratis ongkir atau enggak gitu ya. Oke, lanjut next question dari siapa nih? Dari Husnul Huluk. Kak, lakuan di mana, di Shopee atau di Tokped? Kalau itu sih relatif ya Kak Husnul ya. Jadi kalau untuk saat ini karena aku jualannya di Tokped ya, kalau saat ini sih kalau toko aku ya aku lakukan di Tokped Kak Husnul. Tergantung sih. Kalau misalkan Kak Husnul mau coba dua-duanya nggak masalah. Kalau itu kan balik lagi ke kitanya, kita mau fokusin jualan kemana. Kalau kata aku sih coba Kak Husnul fokusin salah satu marketplace dulu. Kalau misalkan Kak Husnul udah oke nih marketplace yang satu udah penjualannya lumayan, baru Kak Husnul buka di marketplace lainnya. Oke, next question dari Musik Live NB. Kak, apakah bisa ya kalau misalnya alamat toko contohnya di Tangerang terus kita antar ke counter di JNT Jakarta? Oke, thanks buat Musik Live NB yang udah komen. Bisa banget sih sebenarnya. Misalkan alamat toko kita bikin di Tangerang, kemudian kita langsung antar ke counter ke Jakarta, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman yang dikhawatirkan itu kalau misalkan terjadi selisih ongkir. Dan kalaupun terjadi selisih ongkir, biasanya ongkirnya itu ditanggung oleh kita ya guys. Sebenarnya kalau untuk Jabodetabek itu untuk selisih ongkirnya itu setahu aku ya nggak jauh-jauh banget, dan bahkan ada yang nggak ada selisih ongkirnya juga gitu selama masih wilayah Jabodetabek gitu ya guys. Oke, next question dari siapa lagi nih? Dari Muhammad Yanda. Kakak jelasin dong kakak, kok di Shopee ada yang namanya JNE reguler, cashless, sedangkan supplier saya maunya ngirim barangnya pakai JNE dengan reguler, ngirim barang hanya dengan JNE reguler. Apakah gimana solusinya kakak? Oke, thanks Kak Muhammad Yanda udah komen ya. Jadi di sini untuk JNE reguler cashless maupun JNE reguler aja itu sama aja ya Kak Yanda. Jadi nggak ada beda ya. Intinya itu sama-sama JNE, dan untuk ongkirnya juga pasti bakal sama ya selama JNE-nya pakai JNE reguler kan, karena kalau JNE itu ada 3 Kak, ada JNE reguler, kemudian oke sama yes ya untuk tipe kecepatannya. Biasanya sih kalau sama-sama JNE reguler itu nggak masalah. Cuman yang ngebedain kan di sini ada keterangan cashlessnya. Cashless kan artinya itu nggak bayar langsung atau si customer
bayarnya langsung via marketplace-nya gitu kan, atau kitanya nggak nombokin ongkir dulu. Jadi kita pas ngirim barang ke kurir itu kita nggak suruh bayar ongkir di awal gitu kan, otomatis ongkirnya bakal langsung dibayar oleh customer. Biasa kalau dulu kan nggak ada JNE cashless nih, jadi kita tuh si penjual itu biasanya ngirim produk ke customer, dia bayarin ongkir ke customer dulu. Tapi sekarang udah nggak, si penjual itu cuman ngirimin barang aja, dia nggak perlu bayarin ongkir customer ke JNE-nya kayak gitu guys, karena ongkir itu bakal langsung dipotong otomatis dari saldo penjualan di marketplace-nya gitu ya guys. Oke. Next question dari siapa nih? Lesmana Doni. Cara dropship dari Tokopedia ke Shopee Kak. Oke Kak Doni, thanks Kak Doni ya udah komen nih. Jadi nanti mungkin next video aku kasih caranya ya Kak, kalau misalkan aku udah dropship dari Tokopedia ke Shopee, karena untuk saat ini aku masih belum dropship dari Tokped ke Shopee ya. Aku masih dropshipnya dari Shopee ke Tokped. Oke, lanjut next question. Oke, mungkin itu udah ya question yang di komunitas YouTube. Sekarang aku mau balesin random question nih di beberapa video yang ada di YouTube aku. Semoga tadi jawaban dari aku bisa terjawab ya. Kalaupun kalian masih bingung sama answer dari aku yang membingungkan, boleh kalian komen lagi, nggak apa-apa, nanti tanyain aja ya guys. Oke, aku bakal jawab pertanyaan random question dari YouTube aku yang belum aku jawab nih. Oke. Dari Kak Zara Cynthia, dia tuh nanya, Kak please dijawab ya, aku minta bantuannya nih. Jadi tuh ada customer yang order. Nah aku kan dropship dari si Orange, kemudian si kurirnya itu dari Standard Express. Tokopedia kan tidak bekerja sama atau menyediakan ketika aku ganti resi manual atau tidak terlacak. Lalu bagaimana solusinya Kak? Barang sudah keburu dikirim dan saya udah CCS-nya, kudu nunggu sampai 24 jam kan lama ya. Gimana ya? Ada yang tahu nggak? Mohon bantuannya. Oke, thanks Kak Zara udah komen ya, Kak Zara Cynthia. Jadi di sini case-nya Kak Zara itu udah order ke Shopee, tapi kan Shopee kan nggak bisa milih kurir untuk saat ini, jadi otomatis random kurir yang terpilih itu dari Shopee-nya, dan dia dapatnya kebetulan Standard Express. Sebenarnya pas sebelumnya si supplier terima orderan, Kak Zara itu bisa ubah kurir sebenarnya ya, cuman mungkin keburu si supplier keburu ngirim barang, jadi Kak Zara itu nggak bisa ubah kurir. Dan di sini Shopee kan nggak bekerja sama tuh sama Standard Express, jadi solusinya gimana ya? Solusinya kita harus terima ya, karena kan itu kesalahan kita ya, ibaratnya kita mau nggak mau kita ya siap rugi, karena sebelumnya case kayak gini juga udah sering aku alamin guys. Jadi dimana pas waktu aku order si Shopee itu random ngasih kurir kan. Aku pernah dapat ID Express, kemudian pernah dapat Shopee Express, itu parah kan. Sementara customer aku order minta misalkan pakai JNE atau JNT, dan di Tokped kan jelas-jelas ya nggak ada ID Express, Standard Express, dan Shopee Express di Tokped. Jadi otomatis orderan aku otomatis cancel karena aku nggak bisa input resi dari Shopee kan. Tapi sementara barang udah jalan nih posisi, ya udah dari situ paling solusinya aku minta atau aku chat ke customer buat kirim uang ke rekening aku secara pribadi. Jadi dan alhamdulillah selama aku kejadian seperti itu, customer aku orangnya pada jujur dan baik-baik, dan akhirnya mereka ya ngirim uang gitu, transfer manual. Nanti aku kirim screenshotannya di sini ya, biar kalian percaya kalau banyak juga nih customer aku yang akhirnya cancel tapi barang udah sampai, tapi mereka tetap transfer manual ke rekening pribadi aku gitu. Oke, lanjut next question dari siapa nih?
Kak, kalau saya penarikannya di hari Minggu itu gimana ya? Question dari Eza V di YouTube aku yang cara tarik saldo penjualan di Tokopedia. Oke, thanks Kak Eza, by the way udah komen ya. Kalau penarikan saldo di Tokped itu pas hari Minggu nih ya, itu maksimal 2 kali 24 jam karena itu weekend. Tapi aku pernah narik saldo di weekend itu sebelum 1 kali 24 jam juga udah cair. Beberapa jam setelah request penarikan juga udah cair kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak, berdasarkan pengalaman aku ya. Oke, next question dari siapa lagi ya? Bisa nggak dropship dari Tokped ke Tokped? Boleh dong bikin tutornya, makasih ya. Question dari Maya Triasari di cara dropship dari Shopee ke Tokped terbaru 2020 part 1. Dia komen di YouTube yang itu ya guys. Oke, Kak Maya, jadi gini, untuk dropship dari Tokped ke Tokped itu nggak bisa ya Kak, karena itu kita akan double resi karena itu melanggar peraturan ketentuan Tokped juga ya. Emang Tokped nggak ngebolehin untuk dropship dari Tokped ke Tokped, kecuali kalau kita dropship dari Tokped ke Tokpednya kita order ke supplier lewat WhatsApp, itu nggak masalah gitu, karena kan nggak bakal double resi kalau ordernya via WhatsApp di Tokped juga. Tapi kalau kitanya ordernya sesama marketplace Tokped juga, itu nggak dibolehin sama Tokopedia. Oke, lanjut. Next question dari siapa nih? Dari Dede Kurnia ya. Dia tuh nanya, resi Tokped apa aja yang bisa diedit gitu kan. Jadi resi Tokped yang bisa diedit itu untuk saat ini hanya JNE saja Kak. Kalau yang lain itu masih butuh bantuan CS untuk ubah resinya. Semoga bisa terbantu jawabannya. Oke, next question dari siapa ya? Ada yang komen dari Intan Islami ya. Dia tuh komen di YouTube aku yang judulnya cara mengatasi salah input resi otomatis dari Tokopedia bagi dropshipper pemula ya. Oke, dia tuh nanya, Kak, kalau namanya berbeda di Tokped sama Shopee itu berpengaruh untuk resi tidak valid ya? Nama apanya dulu nih Kak? Kalau nama tokonya nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau nama toko yang berbeda atau nama produk yang berbeda itu nggak masalah untuk resi. Yang penting pas kita input resinya itu sudah sesuai gitu. Misalkan Shopee ngirimnya pakai JNE, ya udah kita kirim Tokpednya juga pakai JNE dengan resi yang dari Shopee, itu pasti bakal valid sih gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk questionnya. Maaf nih buat kalian yang belum sempat aku jawab questionnya, mungkin nanti di next video aku bikin Q&A lagi dan aku bakal jawab di YouTube lagi. Semoga jawaban dari aku itu bisa ngebantu ya. Atau kalau kalian yang masih bingung atau masih kurang paham sama jawaban dari aku, kalian boleh langsung aja komen di bawah ini. Dan thanks juga nih buat subscriber baru aku maupun subscriber lama aku. Jangan lupa juga kalau kalian mau nanya-nanya bisa komen di bawah ini. Aku bakal lebih fast respon kok ke yang komen di YouTube. Kalau kalian mau komen mau nanya lewat DM juga boleh, tapi kalau untuk DM di Instagram sorry banget nih kalau misalkan slow res ya, karena aku lebih fast respon ketika kalian komen di YouTube. Oke, jangan lupa follow Instagram aku di @rueda hanya 3 kali, dan jangan lupa subscribe buat yang baru nonton video aku ya. Oke, thanks for watching dan semangat buat berpuasa di bulan Ramadan dan happy selling. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.